Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah pada hari ini saya akan berkongsi motivasi diri untuk kita semua dan untuk panduan kepada semua kawan-kawan yang berada di hadapan saya ini, sama ada yang berada di kiri saya, yang berada di kanan saya, atau berada di hadapan saya ini. Dengarkanlah saya dalam motivasi diri bersama dengan saya, Suhailin Lajimin, dan jangan lupa klik dalam motivasi diri pada hari ini. Sama-sama kita mendengar motivasi diri daripada saya. InsyaAllah. Ya, dalam motivasi hari ini ialah, ya, kalau kamu nak terus-menerus untuk mendapatkan kebahagiaan yang boleh menghidupkan kita ini ialah, saya sarankan agar berhentilah melakukan beberapa perkara. 5 lah sebagian sebelum terlambat. Yang pertamanya adalah kita adalah menyenangkan semua orang. Disenangi oleh orang, tapi disukai oleh semua orang itu adalah sesuatu yang amat mustahil. Very impossible dalam bahasa Inggris katakan. Ya, kenapa jadi begitu? Ya, kamu tidak tahu. Orang tidak suka dengan kita semua. Apa yang kamu anggap baik belum tentu baik di depan orang. Begitu juga sebaliknya. Jangan sampai kita pula mengorbankan diri kita ini, bahkan mengorbankan prinsip kita hanya untuk mendapatkan pengakuan atau pujian daripada orang lain. Nah, biasanya orang yang yang jenis begini ini akan sulit untuk mengatakan sesuatu. Ya, kena biasanya justru macam mana, dan akhirnya membuat kamu penat, dan hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. So, yang paling penting dalam hidup kita inilah tetaplah menjadi diri kita yang sentiasa melakukan terbaik dan cari peluang untuk mendapat kebaikan. Ya, sebab kita tidak boleh menyenangkan semua orang dalam semua perkara. Kadang-kadang sebenarnya apa yang perlu untuk kita semua dan untuk diri kita adalah berubah. Yang kedua adalah jangan takut untuk berubah. Ramai di kalangan kita ini ya takut dengan berperubahan. Allahu Akbar. Dimanapun kita, ramai orang yang tidak suka jika kita berubah. Banyak orang di dunia ini pada umumnya mereka suka untuk berada dalam zon yang selesa. Yang kita panggil zon selesa lah. Berada di zon yang terlalu aman, yang kita paling suka. Sedangkan faktanya, kalau kita berada dalam zon selesa, tidak akan membawa kita kemana-mana. Karena pernah dengar orang berkata bahwa tidak ada pertumbuhan dalam zon yang selesa ini. Sedangkan keadaan kita sekarang ini dalam zon pertumbuhan sudah sebenarnya dalam keadaan yang bagus. Jadi ingat, ketika sekarang kita berada dalam keadaan nyaman, zon selesa ini, dengan apa yang kita kerjakan ini, kita akan berasa kosong. Belajarlah sesuatu yang baru, dan perasaan kita kena baiki, dan itulah tanda-tanda bahwa kita sedang naik ataupun kita mau perubahan yang lebih baik. Bukan semua perubahan itu menakutkan kita, tapi perubahan itu merupakan satu kesempatan, peluang kita untuk berubah. Jadi mungkin Anda, walaupun kita ini kehilangan sesuatu nanti, tapi sebenarnya kita akan sesuatu yang lebih baik untuk kita, karena setiap perubahan itu adalah kesempatan untuk berubah. Dan seru yang ketiga adalah hiduplah di masa yang lalu. Kita takut dengan masa lalu. Orang-orang, saya tidak maulah balik di masa yang lalu. Karena masa yang lalu saya menakutkan. Dulu sana, dulu sini saya kena buat begini. Ya Allah, padahal benda-benda itu adalah satu perkara yang baik untuk kita. Tapi sekarang, dulu badan saya ini ideal, tapi sekarang ini sudah berat. Ataupun dulu, sekarang ini gemuk, sekarang six pack. Wow. Yang dulu kita ulang-ulang bahwa kehidupan ini barat dan perempuan seperti roda. Kadang-kadang kita berada di atas, berada di bawah. Itulah kehidupan kita sekarang ini. Jadi terus-menerus kita melihat ke arah yang ke depan di sana. Ke depan, dan apa yang perlu kita lihat adalah kita ke hadapan, sentiasa maju ke hadapan, yang mana di hadapan sana lagi banyak cobaan yang kita akan hadapi, dan hadapilah dia perkara itu. Dan jangan melukai orang lain,
orang lain pasti akan mempercayai kita. Begitulah sampai bila-bila, biarlah mereka akan mempercayai kita dalam hidup ini. Jadi seperti itulah, karena kita sudah tahu bahwa hidup ini umpama roda, jangan celakakan diri kita ini, jangan mencelakakan orang lain, dan jangan menyebabkan kita terluka dan orang lain terluka. Jadi belajarlah dalam kisah ini. Belajar daripada masa lalu untuk hidup hari ini. Ya, karena esok lebih baik daripada yang dulu lah. Maka yang keempat adalah berkata negatif terhadap diri sendiri. Apa maksudnya ini? Pernah tak kita berpikir tentang diri sendiri, terhadap diri sendiri? Ya aku buat ini, aku buat yang ini. Kenapa ya? Kenapa jadi begitu ya? Aduh, kenapa aku ini bodoh sangat? Aduh, kenapa semua ini salah saya? Aduh, sini semua salah saya. Seperti tidak pintar dan seterusnya menyebabkan. Pernah tak kita nyatakan seperti itu kepada diri kita? Ya, itu biasa. Hari ini kita kena sadarkan bahwa kritikan yang berbentuk negatif untuk diri sendiri secara terus-menerus ini menyebabkan kita akan rasa tertekan, dan terus tertekan. Itulah yang terjadi pada kita. Allahu Akbar walillahilhamd. Jangan merasa tertekan. Karena merasa tertekan, lebih tertekan dalam perkara ini, maka kita akan merasakan diri kita ini tidak berharga. Apa yang perlu kita kena buat ialah kita kena menyatakan satu kebenaran bahwa kita dalam kehidupan ini kita memerlukan satu motivasi yang menjadikan kita lebih baik, dan kalimah-kalimah negatif ini akan menjadikan kita negatif, dan jika diulang-ulang akan menjadi satu perkara yang betul. Maka perkara negatif itu jangan diulang-ulang. Nanti dia akan menjadi satu perkara yang akan menjadi positif dan menyebabkan kita aduh dan menjadi reality pula. Aduh, aku disalah nih. Tapi kita kena katakan bahwa saya hendak belajar. Saya hendak belajar, lebih baik kita bagi tahu apa yang saya lakukan adalah untuk berubah menjadi keadaan yang lebih baik. Dan bukannya mudah, bukannya susah kita untuk berkata demikian. Maka kita akan berusaha langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, lama-kelamaan kita akan biasa dan menjadi kebiasaan kita untuk menjadi orang yang positif. Ayo kita buat bersama-sama. Belajar untuk mencintai diri sendiri. InsyaAllah kita mulakan dengan ucapan yang baik kepada diri kita setiap masa, setiap hari, karena dia merupakan doa. Tuhan suka kita berdoa yang kebaik. Maka yang kelima adalah berfikiran terlalu banyak. Siapa yang berfikir terlalu banyak? Yang di kanan, yang di kiri. Siapa ni ya? Kiri kanan kan? Kita semualah yang selalu berfikir terlalu banyak. Ya Allah, kita ni kan manusia. Tidak ada pasal berfikir yang banyak, berlebih-lebihan terus-menerus. Fikir tentang kegagalan, fikir tentang masa hadapan. Bukan cuma itu saja, tapi kita berfikir secara banyak. Ataupun dengan kata lain overthinking. Nah, biasalah orang overthinking ini biasanya akan menjadi khawatir, takut, semuanya hendak difikir, di kiri, di kanan, tentang apa semua. Dia jangan berfikir tentang semua perkara itu. Dan kalau berlebihan dapat lagi ketakutan itu, padahal benda itu belum terjadi. Maka tahukah kita bahwa overthinking ini, ataupun berfikir banyak menyebabkan kita menjadi sakit, bahaya untuk diri kita. Karena mental dan fisik kita ini sangat-sangat berhubungan. Kalau kita tidak mau sakit pada hari ini, berhentilah berfikir terlalu banyak. Karena berfikir terlalu banyak itu tidak berguna untuk badan kita, tetapi lakukanlah tindakan yang baik, yang pelan-pelan tetapi hebat, karena akan membawa kita kepada perubahan yang positif. Lakukan hal-hal yang baik. Biasanya kalau cobalah kita keluar daripada perkara rutin yang boleh membawa kepada penyakit, mencari hal yang baru mungkin, dan boleh membuat kita merasa bahagia. Buatlah sesuatu yang bahagia. Berpikir itu penting ya, bertindak itu penting ya. Jauh lebih penting ialah menjaga kesehatan kita. Jangan kita terlampau ataupun terlalu memikirkan tentang perkara-perkara negatif untuk diri kita, tapi kita memerlukan
sesuatu yang boleh meningkatkan kita punya motivasi. Ingatlah, di dunia ini Tuhan mahu kita supaya sentiasa berfikiran dengan positif dan positif. Jom sama-sama kita majukan diri kita, insya-Allah bersama dengan saya. Tadi Suhail Najimin dalam motivasi diri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.